Ya, pertemuan 10 ini adalah bagian ketiga dari proses digitalisasi telekomunikasi. Setelah kita mempelajari proses digitalisasi dari sinyal analog yang dimulai dari sampling, quantizing, dan coding, maka di bagian kedua kita juga mempelajari bagaimana komputer yang standalone itu bisa berhubungan dengan komputer lain dengan beberapa perangkat tambahan. Nah, di pertemuan yang ketiga ini, pertemuan ketiga dari digitalisasi telekomunikasi atau pertemuan 10, kita belajar tentang protokol komunikasi datanya. Kita akan lihat apa yang akan kita bahas di pertemuan yang ketiga dari proses digitalisasi telekomunikasi ini. Tujuan yang akan dicapai pada pertemuan ini adalah teman-teman akan memahami tentang protokol komunikasi data. Teman-teman akan mengetahui protokol komunikasi data TCP/IP. Kita lihat pendahuluannya. Pada ilustrasi di pertemuan yang ke-9, kita juga sudah menggambarkan tentang topologi sederhana dari jaringan komputer. Ini adalah topologi bus dengan kabel koaksial dan menggunakan terminator. Jika ada 3 buah komputer dengan komputer inisial A, B, dan C dengan IP address yang sudah diberikan, contoh misalkan komputer A 202.1.1.1, di mana di pertemuan yang ke-9 kita sudah belajar tentang format pengalamatan. Maka yang di komputer B alamatnya adalah 1.1.2, komputer C 1.1.3. Nah, jika seandainya komputer A ingin berkomunikasi dengan B, maka A akan mengirimkan data secara broadcasting ke jaringan. Artinya apa? Artinya pesannya akan dikirimkan ke semua perangkat yang terhubung dengan si A. Tidak hanya si B, tapi juga si C. Lalu kemudian komputer si C, komputer dengan label C, itu akan harus memahami bahwa apakah pesan itu untuk dia atau tidak. Untuk dia atau tidak. Nah, dalam proses broadcastingnya, kita ingat-ingat kembali topologi bus pada pertemuan yang ke-9, karena topologi bus ini membutuhkan closed loop, maka di ujung-ujung dari topologinya harus dipasangkan terminator T1 dan T2. Nah, dengan adanya terminator T1 dan T2, maka topologi ini bersifat closed loop. Sehingga ketika si A membroadcast sebuah pesan, pesannya dalam hal ini diilustrasikan kotak biru ini, maka ini akan terkirim ke segala arah, baik ke komputer C maupun ke komputer B. Lalu kemudian, identitas yang diperlukan oleh si C, si B, dan si A untuk memahami bahwa si C bukan tidak merasa bahwa pesan itu untuk dia. Seperti analoginya kita menerima sebuah paket surat dari kantor pos dan tertera di situ nama dan alamatnya adalah bukan untuk kita. Maka kita akan mengatakan, oh Pak, itu bukan buat kita, itu bukan buat saya. Maka pesan itu tidak akan saya terima. Nah, untuk itu maka perlu identitas. Nah, identitas inilah yang kita sebut dengan addressing. Dalam hal ini kita belajar tentang IP address. Artinya setiap device atau setiap komputer harus memiliki satu buah identitas alamat yang dikenali oleh pengirim dan penerima. Oke, maka dalam pembahasan tentang jaringan komunikasi data atau jaringan komputer dan data, kita mengenal adanya alamat dengan konsep IP address atau Internet Protocol Address. Nah,
IP address ini terdiri dari 32 bit. 32 bit. Yang dibagi menjadi 4 field. Field 1 terdiri dari 8 bit, field 2 terdiri dari 8 bit, field 3 terdiri dari 8 bit, field 4 terdiri dari 8 bit. Nah, antar field akan dipisahkan dengan sebuah tanda titik. Jadi format IP address-nya menggunakan 8 bit, titik 8 bit, titik 8 bit, titik 8 bit. Nah, contohnya misalkan, contoh IP address 32 bit dalam bilangan biner. Contoh 1000000 titik 0001 titik 001 titik 001. Nah, format binary ini tidak biasa diingat atau dibaca oleh manusia. Manusia semua kan ya sini ya. Jadi maka lebih mudah kita mengingat atau membacanya dalam format desimal. Konversi dari biner ke desimal, desimal ke biner, itu sudah kita pelajari di beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sehingga dengan mudah kita bisa mengkonversi contoh dari bit dalam biner ini menjadi desimal. Contoh yang field pertama, 10000. Kita bisa ingat bahwa mulai dari kanan, itu adalah 2 pangkat 0, berarti ini adalah bernilai desimal 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Kita lihat bahwa yang bernilai binary 1 itu adalah pada bit yang paling kiri, di mana bobot desimalnya adalah 128. Maka field 1 ini bernilai desimal 128. Kemudian field kedua, itu yang bernilai binary 1 itu adalah bit yang paling kanan. Bit yang pertama yang bernilai bobot desimal adalah 2 pangkat 0 atau 1. Maka nilai desimalnya pada field kedua adalah 1. Berikut juga pada field ketiga dan field keempat. Sehingga format desimalnya IP address ini adalah 128.1.1.1. Dan saya kira teman-teman mungkin sudah sangat terbiasa melihat format IP address seperti ini, karena seringkali kita perlu men-setting konfigurasi laptop untuk koneksi ke beberapa tempat atau akses point, kita diharuskan mengisi format-format IP address seperti ini. Lalu kemudian dengan format 8 bit kali 4 field atau 32 bit, maka kombinasi alamat yang mungkin dihasilkan dari IP address dengan 32 bit ini adalah 4,29 miliar alamat berbeda. Mulai dari 0000 dan seterusnya hingga 11 dan seterusnya. Sehingga jika semua nilai binernya bernilai 0, itu adalah bernilai desimal 0. Dan jika format 8 bit ini bernilai binary 1 semua, itu akan bernilai desimal 255. Jumlahkan saja 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Total adalah 255. Cara yang mudah yang seperti saya sampaikan sebelumnya, jika bobot dari posisi bit biner yang setelahnya adalah kita tahu 256, karena ini 128, maka yang berikutnya adalah 2 pangkat 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8 adalah 256, maka sebelum 1000000 ini nilai binarinya adalah 111111. Maka 256 sebelum nilai 256 itu adalah total dari bobot dari desimalnya, yaitu 255. Itu cara paling gampangnya. Nah, kemudian ada nomor-nomor tertentu yang dialokasikan untuk addressing tertentu.
Contoh 127.0.0.1. Biasanya kita gunakan untuk setting-setting beberapa perangkat di awal, defaultnya menggunakan beberapa IP address tertentu. Lalu kemudian IP address yang jatah alamatnya sebanyak 4,29 miliar inilah yang didistribusikan ke seluruh pengguna, baik perusahaan, kantor, dinas pemerintah, swasta, dan lain sebagainya di seluruh negara agar saling dapat berkomunikasi. Kemudian format 4 field inilah yang dikenal dengan IP versi 4. IP versi 4. Lalu kemudian pada era tahun 2000-an, IP versi 4 ini diprediksi akan tidak mencukupi untuk mengakomodasi perangkat-perangkat yang membutuhkan IP address yang pertumbuhannya sangat signifikan. Maka diusulkanlah IP versi 6. IP versi 6 dengan 8 field yang masing-masingnya sebanyak 16 bit. Sehingga total adalah 16 kali 8 sama dengan 128 bit. Sehingga kapasitasnya bisa kita hitung 2 pangkat 128 itu akan bernilai jauh lebih besar daripada 4, sekian miliar tadi. Lalu kemudian perkembangan dari IP versi 6 ini juga terus berkembang. Namun dari pengguna-pengguna existing atau vendor-vendor existing yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna, masih ada yang menggunakan IP versi 4. Sehingga tentu dalam proses migrasinya dibutuhkan proses yang berjalan interoperable. Artinya IP versi 6 dan IP versi 4 mampu juga saling berkomunikasi. Sehingga tidak langsung ketika IP versi 6 itu diimplementasikan, maka perangkat-perangkat IP yang masih menggunakan IP versi 4 langsung tidak bisa berkomunikasi. Ini akan menimbulkan komplain yang sangat tinggi. Nah, maka ada konsep yang namanya nanti translasi atau bagaimana agar interoperable versi 6 dan versi 4 dapat terjadi. Nah, ini akan kita dalami nanti pada mata kuliah khusus di jaringan komunikasi data. Lalu kemudian, untuk jaringan-jaringan lokal, itu bisa saja menggunakan IP address yang bebas. Karena dia hanya terhubung pada lokal area saja. Dan ketika dia mau terhubung ke public IP, public internet, maka dia harus menggunakan network translasi dengan satu buah IP public. Itu tidak jadi permasalahan. Sehingga untuk jaringan-jaringan lokal, kita bisa menggunakan konsep IP address tersendiri. Dan untuk berhubungan dengan luar, maka digunakan satu IP address yang public. Lalu kemudian kita lihat kembali pada proses berdirinya atau munculnya IP address ini. Itu dilakukan proses pembagian. Karena apa? Karena kebutuhan akan IP address ini berbeda-beda. Awalnya berkembang di Amerika Serikat, IP address ini dibagikan ke perusahaan-perusahaan atau badan pemerintahan dan swasta lainnya. Dan sedangkan ukuran dari perusahaan dan badan pemerintahan atau swasta ini berbeda-beda, bermacam-macam kebutuhannya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Maka IP address ini perlu dibagi berdasarkan kelompok dari kapasitasnya. Ada yang dibagi menjadi kelas A, B, C, D, dan E. Nah, kelas D dan E itu adalah untuk keperluan khusus. Kita coba lihat kelas A. Kelas A, kelas B, kelas C. Kita lihat apa perbedaannya. Nah, kita harus membagi 8 kali 4 field tadi
atau 32 bit tadi, IP address itu kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah alamat jaringannya atau dikenal dengan network address-nya. Kemudian bagian yang kedua adalah terminal address-nya atau alamat dari device itu. Analoginya adalah network address ini seperti alamat rumah teman-teman. Network address itu adalah jalan besarnya, katakanlah Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian terminal address-nya adalah alamat nomor rumahnya, nomor 1. Sehingga rumah-rumah yang berada pada Jalan Soekarno-Hatta itu memiliki network address yang sama, yaitu sama-sama di Jalan Soekarno-Hatta. Nomor rumahnya yang berbeda, atau terminal address yang berbeda. Apakah 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi ketika ada Jalan Soeharto, katakanlah ya, Jalan Soeharto, maka itu sudah memiliki network address yang berbeda. Antara Jalan Soeharto dengan Jalan Soekarno. Itu berbeda. Nah, ini juga yang terjadi pada pengalamatan IP address. Network address ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan. Kita lihat kelas A itu mengambil bagian dari field 1. Dia menggunakan field 1 saja. Dan kelas A ini network address-nya berada pada range 0 hingga 127. 0 hingga 127 desimalnya. Kemudian kelas B, kita lihat dia mengambil jatah 2 field. Jadi ingat, dari 4 field, kelas B ini mengambil jatah untuk network address-nya 2 field. 16 bit berarti. Tetapi nilai desimalnya dia atur. Range-nya adalah di 128 hingga 191. Kemudian kelas C, dia mengambil jatah 3 field. 24 bit. Dan range dari nilai network address-nya adalah 192 hingga 223. Maka bisa kita lihat contohnya adalah seperti berikut, IP address 10.50.120.7. Karena ini adalah kelas A, terlihat dari apa? Terlihat dari field satunya berada pada range 0 hingga 127. 0 hingga 127. Maka kita bisa tahu bahwa terminal address-nya adalah field 234-nya, yaitu 50.120.7. Ini adalah terminal address-nya. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa kelas A itu memiliki jatah dari terminal address-nya semakin banyak. Karena apa? Karena network address-nya hanya mengambil jatah 1 field. Sedangkan kelas C itu jatah dari terminal address-nya semakin sedikit. Karena apa? Karena jatah dari network address-nya dia mengambil 3 field. Sehingga jatah dari terminal address tersisa 1 field saja. Oke. Kita lihat contoh ilustrasinya, contoh kelas A. Kelas A contoh network 10. Network 10. Di dalam network 10 ini, maka mulai dari 10.0.0.1 hingga 10.255.255.255. Artinya binerinya 1 semua ini. Maka di tengah-tengahnya itulah jatah dari alamat network 10. Semua kemungkinan alamat bisa digunakan dari range ini hingga range di sini. Lalu kemudian kita lihat jika ada network 11 yang masih juga kelas A, maka jatah dari 11.0.0.1 hingga 11.255.255.255 adalah alamat dari network 11. Nah, agar network 10 dengan network 11 ini bisa saling berkomunikasi, di mana mereka berdua adalah berbeda jalan, berbeda network address, maka perlu ada perangkat tambahan, perangkat jaringan yang kita tambahkan
contoh misalkan router, agar network 10 bisa berkomunikasi dengan network 11. Kita coba lihat kembali contoh dari kelas B. Kelas B ini memiliki syarat adalah mengambil dua field untuk network address-nya, di mana range-nya adalah 128 hingga 191. Sehingga kita bisa lihat contohnya, network address 129.1. 129.1. Maka alamat-alamat yang berada di antara 129.1.0.1 hingga 129.1.255.255 adalah alamat yang mungkin diberikan pada jaringan 129.1. Oke. Kita lihat jika ada jaringan yang berbeda pada kelas B, contoh misalkan 129.2, maka alamat yang berada di antara 2.0.1 hingga 2.255.255 adalah jatah alamat yang mungkin digunakan pada jaringan 129.2. Hal yang sama juga terjadi pada kelas B ketika jaringan 129.1 ingin berkomunikasi dengan 129.2. Maka diperlukan perangkat jaringan tambahan, yaitu router. Oke. Kemudian kelas C. Gambar ilustrasi ini salah. Gambar ilustrasi ini masih mengambil dari gambar ilustrasi kelas B. Ini diabaikan saja. Contoh misalkan kelas C adalah 200.1.2.1. Maka kita tahu bahwa kelas C mengambil 3 field untuk network address-nya, yaitu 200.1.2. Dan alamat dari terminal address-nya adalah 1. Maka yang berada di antara 1 hingga 255 itu adalah alamat yang mungkin digunakan pada jaringan 200.1.2. Hal yang sama juga terjadi pada contoh kelas C berikutnya, jika alamat jaringannya adalah 200.1.3. Maka yang berada di antara 1 hingga 255-nya adalah alamat yang mungkin diberikan pada alamat jaringan 200.1.3. Sehingga hal yang sama juga terjadi jika berbeda jaringan ingin berkomunikasi memerlukan perangkat jaringan tambahan. Oke. Selanjutnya, kita kembali kepada ilustrasi tadi. Jika 3 buah komputer ingin berkomunikasi dengan identitas alamat yang harus diberikan pada topologi bus, maka proses komunikasi pada jaringan komunikasi datanya itu menggunakan paket data. Paket data berupa sebuah blok seperti ini, di mana terisi konten yang wajibnya adalah apa alamat sumbernya. Seperti kita menulis sebuah surat, maka yang perlu kita cantumkan adalah alamat pengirim. Alamat pengirim dalam hal ini IP address sumber. Lalu kemudian alamat tujuan. Dalam hal ini adalah IP address tujuan. Lalu kemudian isi pesannya. Isi pesannya. Halo teman. Misalkan seperti itu. Maka dalam proses komunikasi dari A ke B ini, 3 bagian ini kita isi. Yaitu sumber IP address tujuan, dan pesan yang mau diisi. Lalu kemudian kita singgung pada jaringan komunikasi data atau pada jaringan komputer dan data, ada 3 tipe komunikasi. Yang pertama adalah client server. Yang kedua peer-to-peer, yang ketiga relay. Client server ini adalah ada yang satu komputer bertindak sebagai yang membutuhkan servis. Ada satu komputer yang bertugas memberikan servis.
Jadi sifatnya satu klien, satu server. Contoh misalkan dalam aplikasi yang sering kita gunakan, misalkan menggunakan protokol FTP dan protokol HTTP. Protokol FTP misalkan kita meminta data pada suatu server, maka server memberikan data yang kita minta. Kemudian protokol HTTP. Pada saat kita membuka sebuah alamat situs tertentu, maka server akan memberikan apa yang kita cantumkan di browser tersebut. Contoh penggunaan FTP misalkan sering kita gunakan menggunakan aplikasi FileZilla dan seterusnya. Sedangkan untuk HTTP sering kita gunakan pada browser-browser tertentu. Lalu kemudian dalam proses komunikasi klien dan server ini, jaringan perlu membedakan antara layanan FTP yang kita request dengan layanan HTTP yang kita request. Maka perlu dibedakan antara layanan ini dengan sebuah port number. Contoh misalkan FTP menggunakan port number 21. Lalu kemudian HTTP menggunakan port number 80. Maka kita bisa lihat beberapa jenis port number yang secara standar digunakan, seperti untuk layanan selain FTP dan HTTP, misalkan untuk email menggunakan SMTP, itu adalah port number 25. Lalu menggunakan DNS 53 dan lain sebagainya. Itu klien dan server. Sehingga dalam format paket data komunikasinya, ketika si A mau berkomunikasi dengan si B, tadi sudah terisi 3 field, yaitu IP sumber, IP tujuan, dan isi pesan. Dan sekarang kita tambahkan kembali 2 paket, yaitu port sumber dan port tujuan, untuk membedakan jenis aplikasi yang kita gunakan. Oke, sekarang kita lihat jenis komunikasi yang kedua, yaitu peer-to-peer, adalah jenis komunikasi yang antar komputer pengirim dan penerima itu memiliki tingkat yang sama, tidak lagi berupa klien dan server, tapi memiliki level yang sama. Contohnya adalah seperti kita melakukan sebuah panggilan telepon. Lalu kemudian seperti kita melakukan sebuah aplikasi chat. Jadi tidak ada yang berfungsi sebagai klien dan server, tapi sama-sama melakukan fungsi seperti server masing-masing. Kadang dia sebagai pengirim data, kadang dia sebagai peminta data. Lalu tipe yang ketiga adalah tipe relay. Tipe relay adalah komunikasi dari 2 pihak yang melalui perantara. Jadi contoh misalkan komputer A ingin berkomunikasi dengan komputer B, namun melalui komputer C. Nah, contohnya di sini adalah protokol SMTP yang digunakan untuk email. Lalu kemudian kita coba lihat kembali beberapa perangkat-perangkat jaringan yang dibutuhkan pada komunikasi jaringan data. Yang pertama adalah ada namanya network interface card yang sudah kita singgung pada pertemuan yang ke-9. Nah, pada bagian hardware NIC ini juga memiliki alamat tertentu yang dikenal dengan MAC address. MAC address ini adalah unik yang dia melekat pada perangkat tersebut, perangkat hardware tersebut. Konsep dari MAC address ini adalah menggunakan 6 field heksadesimal. Seperti ini. Kita bisa saja melakukan pengecekan MAC address kita dengan mengetikkan pada command prompt
IP config. Maka bisa kita lihat berapa kode heksadesimal dari NIC card yang kita gunakan. Nah, pada perangkat telekomunikasi seperti handphone juga ada alamat seperti MAC address seperti ini. Dan itu nanti yang digunakan untuk mengenerate IMSI code. Jika teman-teman pernah dengar, maka addressing yang tertera pada perangkat itu melekat pada perangkat bawaannya itu. Berbeda dengan IP address yang bisa kita lakukan perubahan-perubahan. Nah, kemudian sistem operasi pada setiap komputer itu bertugas memetakan IP address dengan MAC address dari perangkat jaringan tersebut. Katakanlah misalkan komputer A tadi dengan IP address 202.1.1 itu akan dimappingkan dengan MAC address yang digunakan pada NIC card-nya. Lalu komputer B pun seperti itu, komputer C pun seperti itu. Dengan begitu, maka konsep dari paket data tadi yang awalnya berisi hanya 3 kolom, kemudian bertambah menjadi 5 kolom, maka kemudian bertambah lagi menjadi 7 kolom. Info tambahannya adalah MAC address sumber dan MAC address tujuan. Jadi teman-teman bisa bayangkan komunikasi antara komputer A dan komputer B yang awalnya hanya memerlukan identitas alamat sumber, alamat tujuan, dan isi pesan. Lalu kemudian karena kita berbicara aplikasi apa yang digunakan, kita isi bagian port sumber dan port tujuan. Lalu kemudian karena ada alamat dari perangkat NIC card-nya tersendiri, itu perlu kita isi juga MAC address sumber dan MAC address tujuan. Sehingga semakin bertambah paket data ini. Dan field lain ini juga akan terisi seiring dengan kompleksitas dari komunikasi yang kita gunakan. Dan proses layering ini dalam mengisi field ini adalah proses pembagian atau layering pada prinsip dari komunikasi jaringan komputer. Maka dalam membahas tentang bagaimana proses komunikasi pada jaringan komunikasi dan data atau komunikasi jaringan komputer, maka kita menggunakan protokol dengan konsep TCP/IP dengan 4 layer. TCP/IP dengan 4 layer. Sebenarnya ini akan didalamin lebih jauh pada materi jaringan komunikasi dan data pada semester ke-4 atau ke-5. Tapi kita akan lihat sekilas sebagai pengantar. Kita akan lihat bahwa 4 layer dari protokol TCP/IP, 4 layer protokol TCP/IP yang digunakan pada komunikasi komputer atau komunikasi jaringan data, ini terdiri dari layer paling atas adalah layer application. Lalu layer paling bawah adalah layer network access layer. Dan 4 layer ini mengadopsi dari 7 layer general yang digunakan oleh OSI model atau Open System Interconnection. Mulai dari layer paling atas aplikasi hingga layer paling bawah physical. Dan pada TCP/IP, beberapa layer dari OSI model ini digabungkan menjadi satu layer. Contoh misalkan di OSI model adalah aplikasi, presentasi, dan sesi, itu digabung menjadi satu layer namanya aplikasi. Kemudian transport layer, kemudian network layer menjadi internet layer, dan data link dan physical menjadi satu layer disebut network access layer. Dan proses komunikasi dari komputer A ke komputer B tadi itu di breakdown
menjadi layer-layer TCP/IP. Kita coba lihat, misalkan komputer A tadi, pada sisi aplikasinya, dia menggunakan layanan apa? Apakah FTP, apakah HTTP? Maka dia perlu port sumber dan port tujuan. Kemudian konten dari pesannya. Lalu kemudian di sisi transportnya, dia menggunakan jenis mode transmisi apa? Apakah TCP, apakah UDP? Kemudian dari sisi layer internetnya, dia menggunakan IP address berapa, mau ke IP address berapa. Lalu kemudian dari sisi network access-nya atau physical layer-nya, dia menggunakan MAC address sumber berapa ke MAC address tujuannya berapa. Nah, ini adalah konsep dari layer TCP/IP. Sehingga pada pertemuan 10 ini, atau pertemuan ketiga dari proses digitalisasi telekomunikasi, kita sudah menyinggung tentang IP address dan strukturnya. Versi 4, versi 6. Lalu kemudian kelas-kelas dari IP address. Baik kelas A, kelas B, kelas C. Lalu kemudian network address. Lalu 3 macam tipe layanan pada komunikasi jaringan. Lalu kemudian layanan dan port number-nya. Kemudian MAC address yang melekat pada perangkat dari NIC card-nya. Lalu kemudian proses struktur dasar paket data dari TCP/IP. Dan kita singgung 4 layer TCP/IP. Ini adalah rekapitulasi materi slide 10. Jika ada pertanyaan dan ada yang hendak didiskusikan, dipersilahkan.